Ya, halo, selamat malam. Seperti janji kami dari Nyamplong Channel ya, kita akan berbagi cara membuat donat dengan ring apa itu? White ring ya, yang ada sapu putihnya, yang lembut, renyah. Ya, ini berikut kita akan informasikan ini bahan-bahan yang diperlukan. Ini bahan-bahan yang nampak di layar sudah kita siapkan untuk satu resep ya. Satu resep jadi berapa? 48. Jadi 48 donat. Jadi bila Anda nantinya ingin membuat lebih, tinggal lipat gandakan komposisi yang akan kita bahas di sini. Ya, kita mulai dari bahan-bahan ya. Pertama 800 gram 800 gram tepung terigu protein tinggi ya, ini 800 gram. Kemudian 200 gram tepung terigu protein sedang. 200 gram. Ya. Kemudian 11 gram Jadi 11 gram ragi instan ya. Ya. Terus 10 gram baker bonus. 10 gram baker bonus seperti ini. Ya. Kemudian 10 gram pelembut. 10 gram pelembut ya, seperti ini. Ya. 10 gram baking powder. Baking powder seperti ini. Berapa gram tadi? 10 gram. 10 gram ya. Nah, Ya. Gula pasir. gula pasir 130 gram. 130 gram, 1 on lebih ya, 1 Ya. on lebih. Nah, Susu cair full cream 50 full cream ya ini ya, ya. full Susu full cream berapa? 50 gram. 50 gram ya, ditimbang ya. Ya. Nah, Garam halus 11 gram. 11 gram. Telur utuh 2. Kuning telur 2. Dua. Ini kebetulan Ya. satunya udah ambiar. Air dingin 425 gram. Air dingin ya, air yang didinginkan. Ya. Dan berapa gram? 425 gram. Ya. Bukan Kemudian mililiter. margarin 130 gram. Margarin 30 gram. Mohon maaf pemirsa, tempat kita di pinggir jalan, kadang lalu lalang suara sepeda motor anak-anak muda. Baik, selanjutnya Campur ya, tepung. ini sudah kita siapkan tempat tepung untuk memblender ya. Kita masukkan 800 gram tepung yang protein tinggi ya tadi ya. Dan tepung protein sedang berapa gram tadi? Kemudian 200 ya. 11 gram 11 gram ragi instan. Nah, ini. Kemudian aduk rata dulu. Kemudian masukkan garam, pelembut, baker bonus, dan baking powder. Aduk rata lagi. Ya, diaduk rata dulu. Selanjutnya campur telur ya, 2 telur ya.
Itu telur kuning sama putihnya masuk semua, dan 2 telur kuningnya saja. Ya. Jadi yang 2 disiapkan tanpa putih telur. Full cream masukkan juga. Dan masukkan di Kemudian mixer. kita siapkan untuk dimasukkan di alat mixer ya. Ditunggu. Ya, ini bahan sudah kita masukkan semua, termasuk gula dan apa tadi? Gula ya. Ini sudah kita siapkan di tempat mixernya. Ini kita mulai pengadukan lewat mixer. Yang ketiga, ke 1 dulu. jadi kita siapkan untuk proses mixer ya. Jadi pertama 5 menit pertama adonan kita mixer dengan kecepatan rendah, menunggu adonan tercampur agak kalis, setengah kalis ya, karena berikutnya kita akan masukkan air es dan mentega. Ini video kita hold, kita tahan, kita akan tayangkan 5 menit berikutnya ya. Ya, ini adukan udah agak kalis, kita tahan dulu, kita hentikan dulu mixeran, kita akan isi dengan air dingin. Ya, ini kita isi air dingin. Mentega. Kita aduk ulang. Itu proses penyampuran dengan air dingin. Ya, ini 10 menit ke depan kita akan tambahkan mentega. Ya, sementara video kita tahan dulu ya sampai di sini. 10 menit berikutnya akan kita tambahkan mentega. Ya, 5 menit berikutnya ya. Kecepatan alat mixer kita tambahkan ke posisi gigi 2 ya. Jadi lebih cepat. Sebelum ada tambahan mentega. Nantinya setelah ada tambahan mentega, kecepatan akan ditambah lagi, lebih cepat lagi. Jadi beberapa saat lagi kita akan masukkan mentega ya. Jadi kita matikan dulu. Matikan dulu, kita tambahkan mentega. Jadi kita nyalakan lagi.
sampai kalis, benar-benar kalis ya. Itu menteganya udah, jadi mentega bercampur sempurna dengan adonan, istilahnya kalis elastis. Sekitar 5 menit ya. Video kita tahan dulu, kita nanti tayangkan setelah adonan sudah kalis elastis. Ya, ini lama mixer sudah mencapai 15 menit ya. Kita akan hentikan, mixer ini. Kita akan keluarkan adonan, tapi sebelumnya kita akan jelaskan maksud dari kalis elastis ya. Jadi seperti ini. Jadi kalis istilahnya sudah menyatu semua Dan adonan tidak sobek. Tidak sobek waktu ditarik seperti ini. Ini Sini ya. ya. Jadi namanya kalis elastis. Ini kita udah siap untuk dicetak menjadi donat. Ya, kita akan pindahkan adonan ini ke meja untuk kita cetak. Ya, adonan sudah kita pindahkan ke meja. Kita akan siapkan untuk dicetak. Ini udah kalis sekali ya. Ya, adonan udah di meja. Ya, adonan kita kita biarkan, kita tutup dengan plastik ya. Diamkan selama 10 menit ya. Sebelum nantinya adonan ini kita potong-potong, kita timbang untuk kita cetak bulat-bulat membentuk donat ya. Ditunggu next video 10 menit ke depan ya. Jadi kondisi adonan sudah kita diamkan selama 10 menit. Untuk selanjutnya kita potong-potong. Ini udah kelihatan lebih mengembang ya. Ini adonan kita taburi sedikit tepung ya, biar nggak ada lengket. Ya, ini kita potong. Tujuannya kita potong, kita pilah-pilah untuk kita timbang. 40 gram. Jadi kita potong-potong, kita timbang tiap potongan dengan berat 40 gram.
Sudah kita timbang. Kita timbang. Ini enggak kelihatan di sini 39, 38. Tinggal tambahin sedikit aja. Ya, pas. Nah, ini 40 ya. Lihat 40. Semua timbang 40 gram. Semua potongan kita timbang dengan berat 40 gram. 40 gram. Bila kurang kita tambahin, bila lebih kita kurangin. Jadi intinya setiap potongan kita timbang dengan bobot 40 gram. Nah, ini kurang, rupanya ditambahin sedikit. Ya, seperti itu. Ya, ini setelah kita potong-potong dengan tiap potongan dengan bobot 40 gram. Ya, ini selanjutnya kita diamkan selama 10 menit. Kita kasih tutup plastik ya, plastik transparan. Jadi kita diamkan adonan ini selama 10 menit sebelum kita bentuk bulat-bulat membentuk donat ya. Seperti ini penampakannya. Jadi adonan tadi setelah kita potong-potong menjadi 40 gram, ini bisa menjadi sekitar 48 ya, 48. Ya. Oke, next video kita tayangkan nanti setelah 10 menit ke depan. Setelah adonan didiamkan selama 10 menit, selanjutnya kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini. Prosesnya seperti ini. Ya, potongan-potongan tadi yang sudah dibentuk bulatan ini kita diamkan lagi selama 10 menit. Saat membentuk bulatan kita perlukan sedikit tepung ya biar enggak lengket. Kita diamkan lagi selama 10 menit sebelum kita bentuk donat yang bolong di tengahnya. Jadi setelah didiamkan 10 menit ya, yang sebelumnya seperti ini, kita udah mulai cetak membentuk bulatan yang ada lubang di tengahnya. Seperti itu ya. Jadi bulatan ini kita balur tepung. Kita lubangi pakai jari, kita tarik-tarik seperti jadinya seperti ini. Jadi nanti bila tidak digoreng atau ingin disajikan keesokan hari atau 2 hari ke depan,
bulatan donat ini yang masih mentah ini dibungkus dengan plastik ya, dengan kondisi ada lapisan kertas seperti ini. Kita taruh satu persatu di dalam plastik, kita tempatkan di freezer ya. Jadi bisa untuk 3 hari ke depan. Maksudnya setelah kita simpan di freezer selama 3 hari, kita bisa nantinya untuk digoreng itu keluarkan dulu dari freezer, diamkan sebentar mengikuti suhu kamar, baru digoreng. Jadi pada kondisi seperti ini sebetulnya sudah siap goreng ya. Cuman mungkin bila ada keinginan disajikan besok atau lusa, jadi posisi seperti ini kita kemas lagi dalam plastik, kantung plastik satu persatu, kita tempatkan di freezer. Bila ada keinginan untuk menggoreng, kita keluarkan dari freezer, kita diamkan dulu mengikuti suhu kamar, baru kita goreng. Jadi keunggulan donat ini bisa kita goreng untuk rencana goreng 3 hari ke depan. Caranya seperti itu tadi. Oke, selanjutnya untuk teknik menggoreng ya. Ini teknik menggorengnya bisa Anda lihat di video ya, video yang sudah kita tayangkan kemarin. Di situ kita bisa lihat bagaimana caranya donat ini memiliki sabuk putih. Jadi ada istilahnya white ring. Jadi donatnya ada garis putih di tengahnya ya, seperti sabuk. Anda bisa lihat di next video di setelah ini. Oke, selamat malam, selamat mencoba. Terima kasih telah menyempatkan mengikuti step by step pembuatan donat white ring seperti ini. Jangan lupa ya, untuk ini cara gorengnya ada di tayangan berikutnya ini, bisa Anda lihat. Terima kasih, selamat malam.